Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa para sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Mungkin yang selalu setia menonton video saya, silahkan share, subscribe atau bagikan atau nyalakan loncengnya. Semoga bermanfaat bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Karena saya akan membahas lagi, ini ketemu lagi dengan saya, yaitu akan mengobati penyakit. Karena penyakit itu kalau tidak diobati lama-kelamaan makin kronis. Kalau makin kronis berarti penyakit kita makin lama makin susah untuk diobati. Nah, sekarang saya sedikit membantu kepada sahabat-sahabat saya ingin mengobati secara penyakit hati. Yaitu penyakit hati kebanyakan yang penyakit hati budak dunia, atau yang kami obati itu adalah budak dunia. Tidak ada yang ku senangi kecuali melihat para pencari-pencari akhirat atau pencari-pencari Allah. Adapun para pengejar-pengejar dunia, para pencari makhluk dan pengikut hawa nafsu, tidak ada yang ingin aku lakukan terhadap mereka kecuali mengobati mereka, sebab mereka sedang sakit, sementara tidak ada yang bersabar menghadapi orang sakit, kecuali yang selalu sabar menghadapi orang sakit itu adalah dokter. Nah, di sini yang kita obati, kita walaupun seperti apapun banyak harta, walaupun seperti apapun, tapi kalau penyakit kita masih dalam batin kita, masih dalam kebodohan atau keawaman, janganlah penyakit sangat parah. Pokoknya ini penyakit yang sementara, dasar dulu adalah penyakit kebodohan atau penyakit kemalasan. Penyakit kebodohan dan kepemalasan ini kalau kita melaksanakan akan datang penyakit makin lama itu penyakit yang kita rasakan selama ini makin parah. Nah, bisa kemungkinan dari mulai sakit kebodohan karena kita malas untuk mendatangi ngaji, malas untuk bertanya, malas untuk bisa istiqomah. Kenapa? Karena kitanya selalu dibiarkanlah penyakit. Ya, berarti kalau kita orang yang pencari akhirat atau pencari Tuhan, karena jarang di sini yang ada menjadi budaknya hawa nafsu. Bahkan bisa dikatakan Tuhannya itu adalah nafsu. Cuma Tuhannya kepada Allah cuma nama doang. Nah, kalau seperti itu manusia makin lama makin kronis penyakitnya. Nah, contohnya kalau kita melaksanakan awam, walaupun secara jadi budak dunia, kalau awam, sedangkan kalau awam misalkan pencari dunia, terus-terus mengikuti dengan haus, sedangkan kita melakukan seperti itu, mulai berenang atau terjun ke lembah atau ke lautan hawa nafsu atau ke lautan dunia, makin lama makin jero dan makin jero, atau misalkan makin luas makin jauh, kita makin luas, bahkan kita mulai terbang dari mulai nol sampai ke misalkan belum nyampe tengahnya, kita misalkan berenang ke laut, makin lama makin jauh ke sana kembali lagi nggak bisa karena umurnya sudah mulai lemah. Nah, disitulah nggak bisa berenang. Nah, disitulah kedatang kematian, sedangkan kematian belum bisa pulang. Nah, manusia pun juga sama seperti itu. Kalau terus-terus tentang mencari ini sebagai budak dunia, mulai umur kita, mulai dari umur 15 tahun atau mulai usia aina di atas 20 ke sana, terjunlah ke dunia, ke ahadulungan hawa nafsu, makin lama terus. Nah, kita bisa nyampe terus jadi budak dunia sampai ke umur 50 genep puluh, sedangkan ke sana belum gak nyampe, ke sini pun gak nyampe. Tengok kiri, tengok kanan, atau tengok umur ke depan mungkin masa jauh atau dekat, ke belakang sudah jauh. Nah, kelihatannya manusianya sudah tua. Kalau sudah tua, apa yang kita buat? Sedangkan harta kita belum dapat, masih gitu-gitu aja.
ternyata kita terus mengikuti dengan dorongan hawa nafsu, maka disitulah akan datang kekonyolan atau matinya dengan keadaan tidak membawa iman dan Islam. Bahkan seandainya kalau misalkan orang yang sudah membuka tentang masalah pintu rezekinya, jika Allah telah mengambil dengan harta-hartanya itu, Allah dalam seketika mata wahai kepada budak-budak dunia, jangan sampai kita terus-terus mengikuti dengan hawa nafsu, tapi ruhaniah kita lupa kepada Allah, tiada lain selalu sadar karena kita diberi rezeki oleh Allah, jangan sampai nepika dibiarkan terus-terus. Maka setiap orang kalau seperti itu bisa meninggalnya dengan tabrakan, meninggalnya walaupun memang seperti qadar, namanya takdirna oleh Allah, tapi kita belum bisa pulang. Kenapa belum bisa pulang? Karena kitanya terus gak bisa berenang lagi, karena kedepannya orang yang diajaknya udah gak mau atau belum bisa paham, walaupun banyak harta tapi ternyata harta itu tidak menjamin di akhirat. Tidak, ternyata yang menjamin di akhirat itu adalah selalu sadar ke Gusti Allah. Insya Allah bila mana orang yang selalu sadar ke Gusti Allah, lama kelamaan akan merasakan kenikmatan di Allah. Insya Allah lah salah satu pengobatan penyakit-penyakit yang selama ini kita berkerumun di dalam batin, kerumunan dengan dorongan-dorongan hawa nafsu. Keluarlah dari sekarang, bangunlah dari sekarang, jangan sampai lupa diri kepada Allah. Kalau terus-terus lupa diri kepada Allah, makin lama makin hancur. Saya tetap bila mana ada orang yang selalu setia menonton kena video saya ini, yaitu barakatul karom masuk ke bumi, bila mana yang selalu suka tetap doain semoga para sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, jangan sampai napika jadi budak dunia atau budak hawa nafsu. Jadilah aina pesuruh Allah, jadilah tugas-tugas si Allah, karena kita mata bisa apa-apa cuma sebatas makhluk. Kalau makhluk cuma ukur bisa mengatakan untuk mengabdi aja kepada Allah. Insya Allah dalam konsep semoga yang lancar ekonominya, sehat badannya, sehat keluarganya, barokah rezekinya dan barokah keilmuannya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya mengucapkan tentang terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.